Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and welcome to this video presentation. Today we are going to talk about a very important issue, sexual violence. Sexual violence is a serious crime and violation of human rights. Through this video, let's learn how we can recognize the signs, prevent it from happening, and protect those around us. Let's begin. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang sering kali terjadi di sekitar kita, namun masih banyak yang tidak menyadarinya atau bahkan memilih untuk diam. Dalam presentasi ini, kita akan membahas apa itu kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, dampaknya, hingga bagaimana cara mencegah dan melindungi diri serta orang lain. Kekerasan seksual ini bukan hanya soal individu, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghentikannya. Mari kita jadikan edukasi ini sebagai langkah awal menuju lingkungan yang lebih aman dan beradab. Jadi apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Persetujuan yang dimaksud bukan hanya kata iya, tapi kesepakatan yang diberikan secara sadar, tanpa tekanan, paksaan, atau manipulasi. Nah, kekerasan seksual ini tidak selalu berupa tindakan fisik. Ia bisa datang dalam bentuk kata-kata, ucapan yang melecehkan, ajakan bernada seksual, atau rayuan yang tidak diinginkan. Bisa juga berbentuk tekanan mental, ancaman, atau tindakan yang membuat seseorang merasa tidak aman, tertekan, dan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Nah, kekerasan ini merusak martabat seseorang, menciptakan luka batin yang terkadang kita tidak lihat, tapi sangat membekas dalam jangka panjang. Nah, bentuk-bentuk kekerasan seksual ini sangat beragam dan penting untuk kita kenali agar bisa mendeteksi sejak awal. Yang pertama adalah pemerkosaan, yaitu tindakan penetrasi seksual tanpa persetujuan korban. Ini merupakan bentuk kekerasan seksual paling berat dan menyakitkan. Lalu ada pelecehan seksual, yaitu eh, yang bisa terjadi melalui sentuhan yang tidak diinginkan, siulan nakal, komentar vulgar, atau yang lainnya, atau bahkan hanya tatapan yang membuat seseorang itu tidak nyaman. Selanjutnya adalah intimidasi seksual. Nah, ini juga termasuk ke misalnya seseorang memberikan tekanan secara verbal atau nonverbal, menggunakan posisi kekuasaan atau ya semacamnya untuk mengarahkan korban pada situasi seksual. Dan yang terakhir itu eksploitasi seksual, yakni memanfaatkan seseorang demi kepuasan atau keuntungan pribadi yang ini seringkali dalam situasi yang memaksa atau menekan. Nah, seperti iming-iming uang, jabatan, atau ancaman. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus nyata di Indonesia. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dan di Indonesia memiliki banyak contoh kasus yang menjadi sorotan publik. Contohnya adalah di lingkungan pendidikan. Misalnya ada sebuah kasus di mana guru atau dosen melakukan kekerasan terhadap murid atau mahasiswa, yang ironisnya pelaku justru adalah orang yang seharusnya menjadi teladan dan pelindung di lingkungan tersebut. Dan selanjutnya adalah di transportasi umum. Pelecehan sering terjadi di dalam bus, kereta, atau halte, tempat-tempat yang ramai sekalipun bukan jaminan keamanan bagi perempuan atau siapapun. Selanjutnya adalah kekerasan yang merambah ke dunia digital, yang dimana banyak korban yang menjadi sasaran eksploitasi online seperti penyebaran foto atau video intim tanpa izin, dan semacamnya. Nah, hal ini bukan sebuah hal yang biasa atau kita anggap sepele. Setiap kasus adalah tragedi bagi korban dan peringatan bagi kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah statistik dampak kekerasan seksual. Menurut data dari Komnas Perempuan, lebih dari 400.000 kasus kekerasan seksual dilaporkan setiap tahunnya di Indonesia. Sebanyak 94% korban adalah perempuan. Namun, ini tidak berarti laki-laki tidak bisa menjadi korban.
Sekitar 6% adalah korban laki-laki dan kemungkinan angkanya lebih besar karena banyak yang enggan melapor. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan fisik, seperti luka atau penyakit, hingga trauma mental yang berat seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga keinginan bunuh diri. Bahkan ketika luka fisik telah sembuh, luka psikologi bisa menetap selama bertahun-tahun. Ditambah lagi dengan stigma sosial di mana korban justru disalahkan atau dijauhi oleh masyarakat. Nah, kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Selanjutnya adalah pencegahan kekerasan seksual. Mencegah kekerasan seksual bukan hanya tugas aparat hukum atau lembaga pendidikan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah edukasi sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan tentang batasan tubuh, respek terhadap orang lain, dan pentingnya persetujuan dalam setiap tindakan. Sekolah atau kampus dan tempat kerja juga harus menjadi lingkungan yang aman dan sistem pelaporan yang terpercaya dan pendampingan bagi korban. Selain itu, kampanye anti kekerasan seksual harus terus digalakkan, bukan hanya untuk menakut-nakuti pelaku, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran semua pihak bahwa ini bukan masalah yang nyata, eh, bahwa ini adalah masalah nyata yang bisa terjadi pada siapa saja. Dia bukanlah pilihan, aksi nyata perlu dilakukan sekarang. Selanjutnya adalah perlindungan hukum bagi korban. Untuk mendukung korban, Indonesia kini memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disingkat UU TPKS. Undang-undang ini memberikan hak kepada korban untuk melapor dan mendapatkan pendampingan hukum. Tidak hanya itu, korban juga berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis untuk memulihkan kondisi mereka secara utuh. Sementara itu, pelaku akan dikenakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tapi perlu kita ingat, hukum akan berjalan lebih baik jika masyarakat ikut aktif, seperti melaporkan, mendukung korban, dan tidak melakukan pembiaran. Yang terakhir adalah bersama kita bisa melawan kekerasan seksual. Dalam melawan kekerasan seksual, jangan pernah diam. Jika kita pernah atau melihat atau mengalami kejadian tersebut, laporkan. Dukung korban dengan biarkan mereka bercerita, percaya pengalaman mereka, dan nampingi mereka menuju keadilan. Jadilah bagian dari lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang digital. Jangan remehkan kekuatan empati, keberanian, dan edukasi. Karena dengan bekerja sama, kita bisa menghentikan kekerasan seksual. Dan yang lebih penting, kita bisa menciptakan dunia yang lebih aman untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Okay, thank you for watching this presentation. Remember, we all have a role to play in creating a safe environment free from sexual violence. Speak up, support the victims, and be part of the change. Together, we can make a difference. Stay away, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.